Firdaus, ini minta tolong ya di backup kehadirannya ya di data yang hari ini nggak masuk siapa, yang izin siapa, yang sakit siapa. Kalau nggak ada keterangan berarti alfa. Oke, nanti saya minta tolong untuk di data sampai di pertemuan terakhir ya. Oke, teman-teman. Ukti Fadilah, lagi di mana Ukti? Di kampus Ustazah Di kampus. Kampusnya mana? di gedung Asdipa Ustazah. Oh, di tongkrongannya ke FMIPA ya. Oke. Yang satu device dua orang namanya harus tercantum ya. Di jidat. Namanya tercantum di jidat tuh biar saya tahu. Ukti Alisa lagi di mana nih Ukti Alisa? Baik, Ustazah. Feel bait nggak ke kampus? Udah pulang, Ustazah. Udah pulang. Ya, kalau nggak ngapa-ngapain pulang ya. Di kampus nggak ada tempat soalnya. Ukti Safitri lagi di mana Ukti? Kamu ke Fasila ya, Ustazah? Fil hafilah. Aina tadhabin? Mau ke rumah pulang. Hmm? Ilal jami'ah atau Mau ilal bait? pulang baik, Ustazah. Ilal bait. Oke. Ya, ini yang lain-lain ini. Salma, Salma. Aina anti Salma. Fil Jamiah, Ustazah. Bidabat. Aina. Latif, Ustazah. Fish. Latif, Ustazah. Latif, Latif, Latif. Oke. Ya, yang lain ini di mana ini? Salma nggak sama Salwa? Kalau Salwa di mana? Naam, Ustazah. Salwa di mana? Ana fi Latif Aidan, Ustazah. Latif Aidan. Anti ma'ahana. Limada? Ah, Kenapa? Ini HP di atau Latif fil laptopnya? Jamiah, Ustazah. Oh, Latif. Ini laptopnya Salwa apa laptopnya Hana? Pakai HP Hana, Ustazah. Oh, HP-nya Hana. Salwa HP-nya mana, Salwa? Anak Ustazah lagi nge-lag karena kalau sudah bisa gabung sendiri Ustazah. Oke, boleh. Ya, takutnya kalian berebutan, jadi berantem. Oke, yang lain teman-teman aman ya, kondusif ya, tidak rusuh ya. Yang rusuh kayaknya Lukman ini. Ya, oke. Teman-teman, siap belajar nggak hari ini? Hmm, Tanya dulu, siap belajar nggak? Siap nggak siap ini masalahnya? Ya, pakai ditanya. Siap nggak siap, kudu belajar hari ini. Mohon maaf ya. Oke. Ya, teman-teman, hari ini kita lanjutkan diskusi kita ya mengenai apa? Ada yang tahu nggak kita hari ini mau bahas apa? Ada nggak yang ngeh, yang habis bermimpi mungkin malamnya, oh inget nih hari ini belajarnya ini nih. Karena kalau buka buku kayaknya nggak mungkin. Dapat ilham itu kayaknya cuma dari mimpi kayaknya teman-teman ini. Coba, ada yang bermimpi, terus dapat wahyu, hari ini temanya ini. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu kita tanya ChatGPT.
Lebih nggak tahu lagi ChatGPT. Beda, kalau sekarang nggak tahu ngapain, minggu lalu deh. Minggu lalu kita diskusi apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Teori sastra. Apa? Akhi Hebban, Robbani. Kemarin ngebahas kayak definisi teori gitu, Ustazah. Hmm, apa tuh definisinya? Eh, apa namanya? Lupa, agak lupa dikit. Lupa ya. Setidaknya tahu ya. Minggu lalu belajar apa? Eh, Akhi Hebban nih masih mending. Coba yang lain, yang lain. Minggu lalu kita bahas apa? Ada yang tahu nggak? Bahas air Bahas terjun dong prosa, saja. Ustazah. Siapa ini? Siapa nih? Mas Zaid, Zaid. Bahas novel. Novel. Kenapa novel? Ya, termasuk karangan sastra. Benar. Terus apa lagi? Prosa, Ustazah. Hmm? Prosa. Prosa. Prosa itu apa, Rizmi? Kalau prosa tuh kayak sejenis sastra juga. Cuma dia eh, ada alurnya, Ustazah. Terus bahasanya nggak yang gimana-gimana banget kayak bahasa sehari-hari. Hmm, itu ya bedanya puisi. Oke. Bahas macam jenis sastra, novel, puisi, prosa, dan lain-lain. Apa bedanya novel sama prosa? Ya, novel sama prosa bedanya apa? Atau dia sama aja? Atau apa? Dia anak ibu, bapak, bapak ibu, atau anak, atau siapa dia? Novel bagian dari prosa, Ustazah. Betul, novel bagian dari prosa. Apalagi bentuk prosa selain novel? Cerpen saja. Cerpen, Surat, surat. surat, Oke, saya esai, Biografi. biografi. Oke, ya, oke. Minggu lalu keren, keren, keren. Setidaknya ada yang nempel gitu ya, walaupun mungkin ada yang miss-miss sedikit, setidaknya. Ya, tanpa buka pun ternyata teman-teman masih ingat. Benar banget. Jadi minggu lalu kita bahas tentang teori sastra. Kalau belajar ilmu sastra itu pilihannya ada tiga kemarin ya. Teori, sejarah, sama kritik. Ya, ilmu sastra itu biasanya yang dibahas tiga itu. Sejarah, nah sejarah teman-teman nanti ketemunya di tarikh adab sejarah. Kemudian teori sastra sekarang, ya semester ini. Kemudian ada lagi satu cabang ilmu namanya kritik. Ya, kritik itu berarti kita menilai. Ceritanya kita jadi hakim, hakim terhadap karya sastra. Oh, ini bagus nih karya sastranya nih. Oh, puisinya keren nih karena dia begini-begini. Nah, itu adalah kritik. Atau kalau di prodi ini kita pakai istilah telaah sastra. Belajar nggak? Belajar. Semester depan. Oke? Jadi semester ini kita hanya bahas teori sastranya dulu. Teori itu apa? Teori itu berarti konsep, prinsip, sastra. Nah, makanya nanti setelah ini kita belajar gimana sih cara ngebedah sastra, ya. Nanti nilainya besok. Kita tahu dulu caranya. Oke. Nah, sebelum kita tahu cara membedah sastra, kita harus tahu dulu yang dibedah apa sih? Perut, gitu ya, perut gajah apa gimana? Nah, itu harus tahu dulu. Yang dibedah apa sih? Sastra, karya sastra. Karya sastra itu apa aja jenisnya? Ya, kemarin ada tiga. Yang paling umum, puisi, prosa, sama satu lagi apa? Puisi, prosa, satu lagi apa? Drama saja. Hmm?
Drama. Drama, betul nih yang suka drama. Hidupnya drama. Hidup siapa yang drama nih? Nah, jadi ada tiga jenis itu ya. Itu karya sastra. Ada yang bilang karya sastra itu harus imajinatif. Imajinatif itu apa, Salma? Karya sastra itu katanya harus imajinatif. Imajinatif itu apa? Imajinatif saja, Hmm, artinya berkhayal saja. iya betul ya. Berkhayal, imajinasi, tidak nyata, tidak sesuai fakta lapangan. Ya, itu katanya karya sastra itu harus imajinatif. Semua orang sepakat enggak? Enggak. Ada loh karya sastra, tapi juga berdasarkan kisah nyata, bukan hayalan. Gitu ya. Contohnya apa tadi yang disebut Rizmi? Biografi, ya kan? Biografi itu dia masuknya ke prosa karena ada alurnya, ada narasinya, ada ceritanya gitu ya. Tapi hayalan nggak isinya? Enggak kan? Berdasarkan kisah nyata tuh. Misalnya biografi kemarin tuh Buya Hamka. Jadi memang sesuai perjalanan hidupnya Buya Hamka. Nah, jadi ada yang bilang karya sastra itu harus imajinatif, ada yang bilang tidak harus, gitu ya. Oke. Jadi ada puisi, prosa, dan drama. Prosa itu tadi bahasanya biasa aja, tidak yang nyastra banget kayak puisi gitu. Dan dia bentuknya adalah narasi. Ya, bentuknya narasi. Artinya ada alur ceritanya. Oke, nah drama itu berarti karena mau didramakan, mau dilakonkan, mau diperankan, artinya naskah drama itu juga bagian dari karya sastra. Oke, itu yang kita pelajarin minggu lalu. Today, kita bahas apa teman-teman? Ada yang tahu tak? Pendekatan saja. Apa-apa? Pendekatan bukan saja. Betul. Nah, Mira ini yang baca RPS berarti. Kalau nggak baca RPS, ya sempatlah kedengeran. Saya minggu lalu sempat nyebutin gitu ya. Hari ini kita bahas pendekatan. Katanya mau ngebedah sastra. Lah, asal bedah aja. Baru ketemu tiba-tiba bedah. Siapa yang mau dibedah kalau kayak gitu? Ya? Siapa yang mau kayak orang aja ya? Maksud saya, kita harus tahu dulu karakteristik dari yang mau dibedah itu gimana. Gitu. Oke, jadi kita bahas cara PDKT. Untuk bisa ngedekatin karya sastra, kayak mana caranya? Kita bahas hari ini. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Adik kakak, teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan saja. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini ya. Ini kita biar kayak internasional gitu ya. Kita pakai bahasa Inggris. Ya, ini karena memang PowerPoint saya yang lama-lama banget. Ya, kita pakai ini aja dulu. Oke, approach ya, pendekatan itu approach. Jadi sebelum ke teori, kita deketin dulu. Jadi pendekatan itu lebih lebih general dibanding teori. Teori nanti lebih detail lagi. Nah, sebelum ke teori, kita harus tahu dulu ya. Misalnya tadi siapa di sini? Misalnya Hiban. Hiban mau ngedeketin cewek. Nah, untuk bisa mendapatkan hatinya, Cila, nah itu harus tahu dulu. Yang mau dideketin itu sukanya apa, Iban bisa apa. Nah, itu kan harus disesuaikan. Sastra juga sama. Untuk bisa ngebedah, ya, itu kita harus tahu dulu dia sukanya apa ya, gitu ya. Ini cocoknya gimana ya, gitu. Itu approach. Nah, ada banyak pendekatan dalam sastra, tapi saya pakai yang dari Abrams. Ini memang pendekatan yang banyak dipakai oleh ilmuwan sastra ya. Lanjut. Nggak usah objektif, objektifan. Saya kasih gambaran begini. Ya, kalau kita mau bedah sastra itu sama kayak kita harus tahu mau pakai pisau yang mana. Karena teori banyak, ya.
Teman-teman minggu depan mau belajar tuh ada strukturalisme, ada feminis, ya. Untuk tahu, wah cocoknya pakai feminis nih. Oh ini pakai kapak nih. Oh ini pakai pisau yang lancip. Oh ini pakai pisau yang tumpul. Oh ini pakai pisau yang tajam. Untuk bisa menentukan pakai pisau yang mana, kita harus tahu pendekatannya. Misalnya, oh karena mau motong daging daging yang bertulang-tulang begini, apa sih namanya teman-teman? Ini apa sih rusuk ya? Apa ya? Yang ada tulang-tulang ini. Itu ya, motongnya memang pakai pisau ini. Tapi untuk ngulitin, cocok nggak pakai pisau yang gede ini untuk bersihin tulangnya? Nggak cocok ya? Nah, itulah fungsi dari pendekatan untuk bisa menentukan, oh pisau ini nih yang cocok karena kita mau memotong ininya. Nah, nah, kalau mau ini kayak gini nih, ini saya nunjuk-nunjuk ini kelihatan nggak ya? Nggak ya? Kursor saya nunjuk-nunjuk ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Ustazah. Kelihatan ya? Kelihatan Ustazah. Oke, oke, oke. Ya, kalau bagian gede ini, daging yang gede ini betul pakai pisau ini. Nah, tapi kalau mau ngulitin yang kayak gini berarti jangan pakai pisau yang gede lagi. Pakai pisau yang kecilan dikit, yang tajam, yang runcing gitu ya. Nah, itu untuk bisa tahu itu kita harus paham dulu pendekatannya. Oke. Nah, pendekatan kalau kata Abrams itu empat titik ya. Kalau kalau Ka'bah itu ibaratnya rukun, ya ada 4 rukun. Nah, ini juga sama ada 4. Kita lihat gambarannya begini. Coba ini kita bahasa Arab tapi bahasa Inggris. Keren kan? Coba dibaca. Siapa ini mau baca? Baldan, Baldan. Baldan dibaca ada apa aja nih? Ada Ada empat kotak. yang utama Dari tengah. biasanya di tengah dulu ada work, Mm-mm. ada Terus? work, ada universe, ada Mm-mm. universe, ada audience, ada artis. Oke. Tahu semua nggak artinya apa? Work bukan Work itu kerja ya. Work kerja gitu. bukan. Kerja. Bukan. Apa work? Yuk, yang jago bahasa Inggris, muncullah kalian. Apa ini work? Ada work, universe, audience, sama artis. Apa artinya? Ada yang mau coba-coba? Yuk, coba-coba dulu. Siapa tahu nyaman. Ada yang tahu nggak? Maksudnya apa nih? Ada work, universe, audience, sama artis. Yang tidak tahu artinya dari 4 ini, coba. Yang nggak tahu artinya apa? Universe Ustazah. Universe. Bukan university ya. Universe. Universe itu alam semesta. Ya, alam semesta artinya lingkungan, masyarakat, lingkungan sosial, itu universe. Apalagi? Ini harus ada yang nanya dulu. Kalau nggak nanya berarti paham. Coba. Apalagi yang tidak dipahami atau tidak diketahui Work artinya? artinya apa Ustazah? Work. Coba dibaca dulu heban, heban. Gimana bahasa Inggrisnya heban? Work itu kan bekerja. Apa di Iya, sini kerja. konteksnya karya? Betul. Betul sekali. Eh, Ya, work di sini artinya karya. Ya, kalau universe tadi lingkungan sosial, alam semesta, dan lain sebagainya, work adalah karya sastra. Misalnya kita mau bedah novel, kita bedah apanya? Ya novelnya, oke? Ya, work itu novelnya. Work adalah novelnya. Kalian mau bedah apanya sih dari novel itu? Ya novelnya lah. Oh, kalau novelnya lah berarti work. Kalian bedah apa sih dari novel itu? Itu novel itu tuh kan ditulisnya di zaman 60-an ya.
Nah, zaman 60-an itu tuh orang-orang tuh gimana ya? Kok di sini di novelnya masih ada perbudakan gitu. Ah, itu universe ya. Jadi keadaan, kondisi, situasi sosial, masyarakat, ekonomi, politik semuanya itu saat work itu terjadi. Ah, misalnya novel apa ya? Dilan. Dilan itu tahun berapa teman-teman? 90-an ya? Berapa ya? Ada yang tahu nggak? Coba. 90-92 saja. 99. Iya kan ada di judulnya ya, ya. 9092. Ya. Nah, kalau universe berarti kita fokus ke gimana sih eh, masyarakat Bandung saat itu di tahun 90-92. Nah, berarti kita bahas universe-nya, bukan novelnya. Kalau benar-benar novelnya doang yang kita bahas, berarti kita bahas work-nya. Oke? Kita lanjut dulu. Audience. Audience artinya apa? Penonton Ustazah yang ngeliat. Penonton. Kalau karya sastra misalnya puisi, penontonnya siapa puisi itu penontonnya? Pembaca Ustazah. Pembaca ya, kita pakai konteks pembaca aja. Oke, kalau drama boleh deh penonton berarti ya drama penonton. Kalau puisi, prosa berarti audiens itu adalah pembaca. Loh, kita boleh nggak nganalisis karya sastra itu berdasarkan pembacanya? Boleh dong. Jadi kita nggak menganalisis karya sastranya, tapi pembacanya. Misalnya, misalnya apa ya? Hmm, ayat-ayat cinta. Novel ayat-ayat cinta. Yang baca novel ayat-ayat cinta biasanya tuh orang-orang Islami banget gitu ya. Boleh nggak diteliti pembaca ayat-ayat cinta? Boleh. Berarti kita fokusnya bukan ke work, tetapi fokusnya ke audience. Gitu. Itu bagian dari analisis sastra nggak? Bagian. Ya. Jadi sastra itu berkutat pada empat hal ini. Tinggal kalian mau deketin siapanya nih. Ya, ibarat tadi misalnya tadi siapa ya? Hiban ya saya suruh PDKT. Hiban mau PDKT. Tapi Hiban mau mulai dari bapaknya dulu. Dia mau deketin bapaknya dulu. Bapak si cewek. Boleh nggak? Boleh kok. Ya, fokusnya ke PDKT lebih ke bapaknya dia. Akhirnya lebih akrab ke bapaknya aja dia. Nah, boleh, boleh gitu ya. Itu audience. Terakhir, artis. Artis siapa dah, teman-teman? Pengarang, Siapa? pengarangnya. Pengarangnya. Yang nulis. Semua karya sastra pasti ada yang bikin kan? Yang mengarang. Puisi, syair. Ya, penyairnya berarti yang bikin puisi. Boleh nggak kalau saya itu mau neliti Widi Baik, misalnya tadi novel. Widi Baik tuh penulisnya Dilan ya. Boleh nggak? Saya nggak mau neliti itu novel Dilannya. Saya mau neliti Widi Baik. Gimana sih Widi Baik tuh kok bisa kepikiran untuk nulis Dilan tuh kayak mana itu dia? Itu kisahnya dia apa gimana? Nah, itu berarti teman-teman meneliti si artisnya. Boleh nggak? Boleh. Oke, ya. Jadi, em, Abrams itu membedakan ada 4 fokus. Teman-teman mau fokus kemana? Ya, karena misal kalau teman-teman hanya fokus, udah aku mau puisinya aja, isi puisinya, bait-baitnya kayak mana, bahasanya gimana, ya, strukturnya gimana. Oh, berarti teori yang pas adalah ini. Nah, gitu tuh, ya. Untuk bisa menentukan teori yang pas, tergantung teman-teman mau fokuskan ke mana. Oh, aku mau lihat, aku lebih tertarik sama kehidupan sosial masyarakat Bandung tahun 90-an. Oh, berarti teman-teman fokusnya ke universe. Kalau universe, berarti teori yang cocok apa? Ada, ya. Jadi masing-masing fokus ini punya teorinya masing-masing. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini ada 4 ini ya, 4 fokus. Bukan saja Ada? lebih banyak. Fadilah. Kalau misalkan dalam drama itu misalnya kita ingin meneliti
pemerannya. Itu maksudnya kemana ya, Ustazah? Oke. Pemerannya apanya nih yang diteliti nih? Mungkin seperti watak dari peran tersebut. Mungkin. Oke. Ya, kalau drama, karya sastra itu drama. Drama itu yang kita teliti apanya sih? Filmnya apa naskah dramanya? Coba saya tanya balik. Kalau drama itu yang kita lihat itu dramanya, ya aktingnya jelek banget. Masa nangis dia nggak keluar air matanya? Itu masuk nggak tuh penelitian sastra, teman-teman? Ya, sejauh ini yang bisa kita teliti adalah apa? Adalah naskah dramanya, ya, naskah dramanya. Karena kita mainannya adalah biasanya kalau analisis sastra itu dia bentuknya kepustakaan. Kalau kepustakaan kualitatif itu berarti kita mainnya di data. Datanya berupa kutipan-kutipan. Nah, kalau di drama, apa yang kutipannya? Air mata, nggak ada air mata kan? Ya, jadi kita nggak bisa tuh. Oh, pemerannya ini kurang ganteng. Kocak banget ya. Itu nggak bisa dianalisis sastra. Yang bisa kita bedah itu adalah kutipannya, artinya naskahnya. Naskahnya bisa nggak bisa? Kok misalnya dia ini konteksnya sedih, tapi kok bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu kok bukan bahasa-bahasa kesedihan ya? Misalnya, ya ini bukan mempermainkan ya. Misalnya dia eh, di naskah tersebut eh, situasinya adalah sedih karena harus ditinggal oleh, bukan harus, pada kenyataannya dia ditinggal oleh keluarganya, ya, ditinggal oleh keluarganya. Tapi alih-alih menangis, sedih, dia justru yang keluar dari mulutnya adalah eh, aku bebas, misalnya, ya. Konteksnya dia sedih, tapi kok dia yang muncul dari mulutnya adalah aku bebas. Nah, bisa nggak diteliti? Bisa, gitu. Dari kata-kata aku bebas itu. Loh kok malah aku bebas? Berarti dia nih punya masalah psikologi nih misalnya. Bisa nggak diteliti? Bisa. Ya, jadi ilmu sastra sekarang itu udah berkembang banget. Jadi nggak bisa pakai bahasa doang. Sastra itu nggak bisa pakai bahasa doang. Mau nggak mau kita menggayat bidang ilmu yang lain. Misalnya apa? Sosiologi. Ya, karena kita mengkaji tadi universe. Universe itu kaitannya dengan sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Oke, masalah apa namanya audiens, pembacanya. Mau nggak mau kita main data. Pembacanya ini gitu ya. Awalnya ini penelitiannya kualitatif, tapi karena kita fokusnya ke audiens, misalnya yang baca Dilan itu rata-rata anak muda. Tahu dari mana data? Statistik. Jadi dimainin tuh, diolah tuh datanya. Oh iya, berdasarkan data statistik, yang baca Dilan itu justru anak-anak muda. Kenapa ya? Nah itu diteliti ya, karena kita fokusnya ke audiens. Artinya mau nggak mau kita menggait ilmu lain ya, bidang bidang keilmuan lain gitu ya, bukan ilmu hitam. Eh, Artis juga sama, karena kita mengkaji orang ya, orang, artis kan orang. Berarti ilmu apa nih yang cocok? Kita get ilmu apa ya? Ilmu psikologi ya, berkaitan dengan manusia. Mau nggak mau kita gaet. Oke. Nah, kalau drama tadi ya, kalau drama berarti kita butuh naskahnya yang kita teliti. Bukan aktingnya ya. Kita bukan ini nih, bukan ahli perfilman ya. Jadi kita berdasarkan data. Data kita adalah kutipan dari naskah drama tersebut. Tapi kalau data-data lain boleh nggak yang bersifatnya itu hmm, bukan tulisan, gimana? Misalnya film, terus di sana ada gambar kartun.
kartunnya itu kok kayak kartun biasa sih. Tapi kok kartun ini kayak merujuk ke orang ya. Misalnya dari bentuk-bentuknya tuh, ini kok kayaknya bentuk-bentuk presiden ya. Nah, misalnya ya. Ini kok bentuk-bentuknya kayak bentuk-bentuk Presiden Prabowo nih, misalnya. Boleh nggak itu diteliti? Boleh, asalkan ada datanya. Cuman sekali lagi saya ingatkan, data yang berupa gambar itu bisa diteliti, tetapi kita punya nggak kapasitas itu, ya? Berarti kita menggait ilmu lain lagi, gitu ya, bidang ilmu lain. Oke? Nah, itu tadi ya, artinya kita perlu menentukan fokusnya mau kemana. Universe, audience, artist, atau work. Oke? Karena nanti teori yang teman-teman pakai berdasarkan apa fokusnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita next? Fadila bisa dipahami ya? Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Yang belum ketelen nih, universe, work, artist, dan audience. Saja. Gimana Akhi Lutfi? Kan kita lagi baca novel. Kita tuh misalnya 8 buku itu gimana? Itu maksudnya ke pembahasan ini. Suaranya seperti di dalam air. Nggak ke, nggak kedengeran. Pendapat kita kalau kita baca novel kan. Kita itu kayak kamu gitu tentang laparnya gimana, suasananya Gimana. Yuk ngobrol ini. Suaranya nggak kedengeran. Akhi Lutfi. Gimana? Masih tidak kedengaran. Pemirsa, bagaimana? Apakah ada solusi lain? Akhi boleh di ini aja deh ya di chat di Zoom kalau ada pertanyaan. Oke. Yang lain ada? Nggak ada dulu sambil kita nunggu pertanyaannya Lutfi. Kalau dia bertanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Let's go. Nah, sekarang kita detailkan ya, didetailkan. Teman-teman kalau buka RPS di situ ada namanya pendekatan mimetik. Mimetik. Ada yang tahu nggak arti mimetik? Kalau nggak tahu, tanya ChatGPT sekarang atau Google sekarang, right now. Kalau nggak tahu, nanya. Yuk, mimetik. Apa sih artinya mimetik? Ada yang mau mencoba menjawab? What is mimetic? Yuk, ada? Ada nggak? Kalau nggak punya internet, KBBI. Kalau nggak mau kenal ChatGPT, nggak mau ketemu Google, tanya KBBI. Apa itu mimetik? Meniru Ustazah. Mimetik artinya meniru saja. Wal, tiruan, ya, meniru. KW, bukan itu ya. Meniru. Meniru tuh gimana sih maksudnya? Ya, mimetik itu meniru. Meniru artinya mirip, menduplikasi ya, menduplikasi. Artinya ada kesamaan, ya. Kadang kan teman-teman susah tuh ngebedain mana yang asli, mana yang KW. Ya karena ada kesamaan. Ini juga ada kesamaan. Pendekatan yang hubungannya itu karena ada kesamaan. Kesamaan apa nih? Fokus. Kita lihat poin pertama. Focus on the relationship between text and universe. Ya, oke. Ya, kita lihat hubungannya. Sebentar, ke sini dulu. Kelihatan kursor saya, teman-teman, ya. Work ada di tengah-tengah karena memang pada dasarnya intinya kita menganalisis sastra berarti kita menganalisis karyanya, menganalisis novelnya. Oke? Maka karya ada di tengah-tengah. Nah, kalau ada hubungan kalau hanya fokus pada work aja berarti work. Kalau hubungannya fokus antara hubungan novel itu dengan
universe dengan lingkungannya. Jadi novel Dylan dan gambaran masyarakat tahun 90-an di Bandung. Itu gimana? Berarti kita ada namanya mimetik. Ini saya bisa coret-coret nggak sih? Bisa harusnya ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Kalau ada hubungannya, jadi antara work sama universe itu disebut dengan mimetik. Kenapa? Karena ya, karena ada tiruan. Jadi Dilan yang pakai motor itu karena meniru mungkin gambaran masyarakat Bandung tahun 90-an yang suka motoran. Geng-geng motor saat itu tuh lagi tren-trennya. Itu karena meniru ya, ada tiruan, ada yang ingin disamakan. Nah, makanya orang menganggap karya sastra itu tuh hasil tiruan atau hasil refleksi dari masyarakatnya. Gitu. Ya, contohnya apa lagi ya? Hmm, coba teman-teman yang pernah baca novel dan novel Indonesia dulu nggak apa-apa. Coba novel apa aja selain Dilan? Dari tadi kita ngomongin Dilan mulu. Ada yang baca novel? Novel apa ya yang booming? Laskar Pelangi. Nah, kita coba Laskar Pelangi ya, teman-teman. Ya, Laskar Pelangi. Kalau teman-teman baca novel Laskar Pelangi itu kan sangat kental sekali dengan kultur masyarakat di mana? Di Belitung, ya. Di Belitung itu bahasanya masih tergambar di situ. Nah, itu karena apa? Karena novel Laskar Pelangi itu meniru masyarakat Belitung. Kira-kira begitu ya. Nah, hubungan antara work dengan universe itu disebut dengan mimetik. Kenapa? Karena mirip, karena meniru, karena mengimitasi masyarakat Belitung. Oke? Bisa dipahami? Nah, terus kalau work dengan audience disebut apa pendekatannya? Jadi, kita menganalisis karya sastra itu karena kita mau meneliti karya sastra ini punya efek nggak ya ke audiens. Misalnya teman-teman dari habis baca Laskar Pelangi, teman-teman jadi ini nggak, jadi ikut semangat nggak meraih mimpi. Nah, misalnya begitu. Nah, itu berarti kita fokus pada hubungan antara work dengan audience. Nama pendekatannya apa? Setelah ini kita bahas. Oke, kemudian terus work dengan artis. Maksudnya gimana? Oh, kita itu menganalisis karya sastra karena yang nulis Pidi Baik. Karena karya sastra itu ditulis oleh Pidi Baik. Oh, karena karya sastra itu ditulis oleh Andrea Hirata. Kenapa ya Andrea Hirata nulis begitu? Jadi kita jadi kita jadi kita analisis hubungannya antara novel Laskar Pelangi sama Andrea Hirata sebagai pengarangnya. Ini apa nama pendekatannya? Setelah ini kita singgung. Ini udah ada 3 pendekatan. Terus ada nggak yang work ke work aja? Ada. Oke. Terus yang terakhir 4 ya pendekatan keempat itu adalah yang menganalisis karya sastra ya udah karya-karya sastra aja, bukan nggak ada hubungannya dengan universe, nggak ada hubungannya dengan audience, nggak ada hubungannya dengan artis. Ya udah kita neliti karya sastra, misalnya novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi, kenapa ya alurnya begitu? Kenapa ya tokohnya begitu? Kenapa tokohnya banyak banget? Nggak cuma satu misalnya. Nah, itu karena nggak ada sangkut pautnya dengan yang ini, yang 3 di luar ini. Jadi kita hanya fokus ke karya sastranya aja. Nggak ada hubungan dengan yang lain-lain. Itu ada pendekatannya. Jadi ada 4, ya. Work dengan universe, work dengan audience, work dengan artis, work dengan work sendiri. Nah, yang tadi mana dah? Gimana ini ya?
Apa ya? Nah, kalau mimetic berarti tadi apa di sini? Work dan audience. Work itu artinya teks, ya, novel, teks novelnya dengan universe. Jadi fokusnya tadi ke hubungan antara work dan universe. Kenapa begitu? Karena katanya, ada yang mau baca nggak poin kedua? Baca, ah, yuk, yuk, yang lain. Biar kelihatan Inggris kita hari ini. Siapa mau baca? Baldan ternyata. Yuk, Baldan, Baldan, yuk, Baldan baca, Baldan. Poin kedua saja. Nomor 2. Mm-mm. Poin kedua. Aduh, maaf kalau misalkan Inggris pasti ya. Literary work is the reflection of the universe. All things in the world except text, audience, and outdoor. Oke, apa maksudnya tuh, Baldan? Ya, literary work itu karya sastra. Is the reflection. Apa reflection? Uh, Karya Reflection. itu Apa reflection? merefleksikan itu apa? Menggambarkan. Reflection. Apa reflection? Cerminan. Cerminan. Bentar. Bentar ya. Saya nemu cermin itu kelihatan nggak ya? Yuhu. Tuh, teman-teman. Ya, ini adalah reflection. Nah, terlihat ya, ini dosennya sampai menghadirkan cermin. Ya, ini adalah reflection. Coba antara yang asli ya depan laptop saya ini sama yang teman lihat di refleksi dari cermin ini, sama nggak kira-kira? Sama ya, ya kan? Ya nggak sih? Teman-teman kalau bercermin sama nggak? Coba Baldan bercermin. Ada nggak Baldan cermin? Di rumah adanya saja. Iya, di rumah. Coba Baldan bercermin. Terus yang muncul di cermin Baldan atau Hiban? Ada nggak kejadian begitu? Kan nggak ada ya. Kecuali Baldan lagi mikirin Hiban. Jadi di mana-mana apa yang dilihat semuanya berubah jadi Hiban. Kan enggak? Ya. Artinya reflection berarti adalah cerminan. Kalau cerminan itu kan berarti sama persis. Nah, tadi makanya disebut dengan mimetic. Ya, karena imitasi. Imitasi karena sama persis. Apa sih yang sama persis? Ya tadi, gambaran antara universe dengan karya sastranya. Tadi, kayak gambaran masyarakat Belitung, itulah gambaran kebalik. Gambaran yang ada di novel Laskar Pelangi itu adalah gambaran real yang memang ada di masyarakat Belitung, gitu. Begitupun novel-novel yang lain. Oke? Ya, jadi karena ada kesamaan, karena refleksi, ya, cerminan dari masyarakat saat itu. Oke, coba yang terakhir, Baldan lagi aja. Pokoknya kita Baldan terus saja sampai akhir. Poin ketiga Baldan. It involves the sociological approach to literature. Mantap, apa tuh? Ada yang mau bantu? Bantu Baldan. Artinya apa tuh, Baldan? Evolve. Ya, berarti pendekatan ini gitu ya, Baldan.
Jadi pendekatan ini itu berkembang menuju apa? Pendekatan sosiologi. Mau nggak mau kita melibatkan sosiologi dalam sastra. Karena dengan sosial masyarakat Belitung tadi. Mau nggak mau kita melibatkan ilmu sosiologi. Keren kan? Anak sastra tuh belajarnya macem-macem nih. Nggak cuma sastra doang. Belajar sosiologi juga akhirnya. Oke. Nah, itu pendekatan mimetik. Karena hubungan dari work dan universe. Karena karya sastra itu adalah cerminan, refleksi, gambaran real dari masyarakat yang ada di novel. Novel itu kan tadi Laskar Pelangi latarnya di mana? Masyarakat Belitung. Masyarakat Belitung sama gambarannya dengan yang ada di novel. Kira-kira begitu. Bisa ditelan? Kalau bisa kita lanjut menelan yang lain. Karena udah 33 kali ngunyah ini. Masa nggak ketelan? Lanjut, teman-teman? Lanjut aja. Oke, tadi apa? Hubungan antara work dan universe. Sekarang, hubungan siapa ini? Bukan Baldan dan Hiban. Sekarang, yang kedua disebut dengan ekspresif. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif itu apa? Pendekatan yang fokusnya adalah hubungan antara apa tadi yang di sini? Work dan author atau artis. Ya, hubungan antara work dan artis atau teks dan author. Ya, yang nulis. Jadi kita itu meneliti karya sastra karena karya sastra itu ditulis oleh Andrea Hirata gitu. Ya, kalau ditulis yang lain beda lagi kita bahasnya. Nah, sekarang saya mau coba poin kedua dibaca. Siapa mau baca? Yuk, rebutan dong. Rebutan dong. Siapa yang mau baca? Jangan baldan lagi. Bosan udah. Ada yang mau baca? Expressive approach. Hafsoh, Hafsoh. Hafsoh kondusif untuk open mic. Nah, Ustazah, Yuk, dibaca. Poin kedua. eh, literary work is the product of the author's expression, psychology, or ideology. Artinya. Ya. Eh, Literary work, karya sastra. karya sastra adalah produk dari Mm-mm. eh, pem, autor Penulis. dari pengarang, Ustazah. Dari pengarang. Dari apanya pengarang? Oh, ekspresinya. Good. Ekspresi pengarang. Mm-mm. Dari dalam kurung psikologi atau ideologi. Mm-mm. Oke, ada yang mau bantu ngejelasin maksudnya apa? Karena saya yakin teman-teman lebih paham nih kayaknya. Udah kelihatan nih pahamnya alurnya ya. Oke, tadi mimetik ya, sekarang ekspresif. Pendekatan ekspresif. Jadi, kalau pendekatan ekspresif itu karena kita fokusnya tadi sama teks dan pengarang, berarti apa sih hubungan teks sama pengarang? Kenapa? Karena ya, karena karya sastra itu adalah produk karya. Nah, karya itu berarti produk ya. Pabrik itu menghasilkan produk. Nah, produk itu adalah karya sastra, pabriknya siapa? Author, pengarang, penulis. Produk apa sih? Produk ekspresinya pengarang. Ya enggak? Jadi, Laskar Pelangi itu adalah ekspresi si Andrea Hirata. Ekspresinya berupa apa sih? Berarti entah itu apa yang dia rasakan,
apa yang dia alami, ya, apa yang dia pikirkan, baik itu berarti kan psikologinya iya, ideologinya iya. Berarti Laskar Pelangi itu isinya adalah kondisi psikologi ataupun ideologi dari si Andrea Hirata. Berarti ada hubungannya dong Andrea Hirata dan Laskar Pelangi. Nah, ini yang dikaji. Oh, aku mau mengkaji ini nih, hubungan ini nih. Berarti kita pakai pendekatan ekspresif. Oke, lagi Hafsah ya, poin ketiga. Nah, Ustazah, Mm-mm. it evolves into sociological or psychological approach Oh, to ini the ya, author. typo lagi. Oh, apa tuh, Ustazah? Oke, berarti ya pendekatan ekspresif itu mengajak kita untuk menggunakan pendekatan sosiologi dan atau psikologinya Penulis. pengarang. Karena kita menganggap karya sastra itu adalah produk ekspresi si pengarang. Berarti kita meneliti apanya? Meneliti sosiologinya juga dong. Misalnya Andrea Hirata. Andrea Hirata tuh karena dibesarkan di Belitung, makanya dia bisa tuh nulis begitu, gitu ya. Berarti kan sosialnya juga. Terus Andrea Hirata itu misalnya dibesarkan oleh keluarga yang begitu. Terus dia itu orangnya begini, karakternya. Nah, itu kan berarti kita ke psikologinya, gitu. Artinya kita melibatkan ilmu sosiologi dan ilmu psikologi untuk mengkaji tadi antara hubungannya karya sastra dan pengarang. Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu? Afwan Ustazah. Yuk, Zain. Eh, Kalau minta bantuan AI berarti bukan dinamakan expressive approach lagi Ustazah. Bantuan apa dulu nih? Bantuan menulis gitu. Hmm, nah, minta bantuan AI itu kan hanya untuk membantu menuliskan sesuai yang diperintahkan. Tapi pengalaman sosiologinya, pengalaman psikologinya masih milik pengarang nggak? Masih. Masih. Berarti ada kaitannya, masih bisa diteliti gitu ya. Jadi walaupun dia pakai AI, karena itu adalah hasil ekspresi si pengarang, berarti masih bisa kita telusuri ya. Walaupun yang nulis mungkin bukan dia, emaknya ya misalnya ya. So Zaid nih nggak jago nih ngerangkai-ngerangkai misalnya. Tapi itu adalah pengalamannya Zaid. Terus Zaid minta tolong ke ibu atau ke adik misalnya, minta tulisin, boleh nggak? Boleh. Masih bisa ditelusuri. Tapi mungkin tidak 100% ya, karena bahasanya jadinya udah bahasa si ade gitu. Padahal kita menelitinya seringnya dari kutipan-kutipan itu. Oke, tapi masih bisa ditelusuri, Said. Syukran Ustazah. Ya, yang lain aman ya, ekspresif. Nah, kita udah dapat dua pendekatan. Yang pertama mimetik, itu fokusnya ke universe. Yang ekspresif itu fokusnya ke author. Hubungan antara teks dan author atau artis. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah objektif. Oke, yang ketiga adalah objektif. Objektif ini yang mana berarti? Tadi dengan universe udah, dengan artis udah. Tinggal sisa dua nih. Work dengan work sendiri atau work dengan audience. Nah, objektif karena kita objektif tuh kan berarti kita tidak mencangkut pautkan dengan yang lain-lain gitu ya. Kita fokusnya karena kita menganalisis karya sastra, menganalisis novel misalnya, ya udah fokusnya ke novel aja, ngapain pakai ke Andrea Hirata, ngapain sampai ke yang baca siapa, anak eh, remaja kah, apa siapa, kita nggak ngurusin itu. Udah pokoknya kita fokus ke ini tadi, karya sastranya aja. Novelnya aja dong yang diteliti, ngapain ke yang lain-lain. Nah, berarti itu adalah pendekatan objektif. Objektif itu adalah fokusnya hanya pada analisis teks itu sendiri.
in isolation. In isolation ada tahu nggak artinya? Isolasi. Isolasi itu apa? Bukan itu ya, bukan ya, double tip ya, bukan. Isolasi itu bukan. In isolation berarti yaitu teks doang, nggak ada hubungan dengan yang lain-lain, dengan dunia luar nggak ada. Pokoknya dia sendiri. Itu adalah pendekatan objektif. Coba baca yuk poin kedua dan tiga. Saya mau ada yang baca. Saya nggak mau baca sendiri. Ada yang mau menawarkan diri? Coba, Daulay, Daulay. Udah nyampe rumah ya, Ukti ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Yuk, coba Yang dibaca. kedua ya. Poin kedua tuh internal or intrinsic element of the work. Apa itu maksudnya, Ukti? Dia tuh internal, ini kayak ya udah diri kita sendiri atau unsur intrinsik. Ini anak kurang tahu sih Ustazah, unsur intrinsik itu apa. Oke, ya. Internal of the work or intrinsic element of the work. Ya, jadi karena tadi saya bilang objektif, berarti kita hanya fokus ke karya sastranya aja. Ini karya sastra ini udah nggak ada hubungan. Mau dia yang nulis Andrea Hirata kah, Lukman Hakim kah, nggak peduli. Pokoknya saya mau neliti ini tulisan ini, novel ini aja. Nah, artinya kita hanya fokus pada internalnya aja. Internal karya sastra itu apa sih? Ya udah yang ada di dalamnya. Misalnya kutipannya, misalnya tokohnya siapa, di situ ada siapa ya tokohnya saya lupa teman-teman. Ada ingat nggak? Siapa ya? Lupa lagi teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada ingat ya, misalnya tokohnya siapa, karakter tokoh di situ tuh gimana, gitu ya. Kemudian alurnya gimana nih, maju mundur, campuran apa gimana. Terus di situ itu dia menceritakan orang lain apa itu ceritanya sendiri misalnya ya, sudut pandang. Nah, itu adalah intrinsik ya. Jadi benar-benar kita fokus ke gimana sih ceritanya di situ, alurnya bagaimana. Karena kita nggak mengkaitkan dengan yang lain-lain. Kita hanya fokus ke cerita yang ada di novel. Gitu ya. Itu adalah pendekatan objektif. Sehingga it evolves into structural approach. Nah, karena kita hanya fokus ke karya sastranya aja, maka pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan struktural. Kita fokus ke strukturnya aja. Ibarat teman-teman bikin rumah, ya. Teman-teman mau meneliti rumah. Nah, kalau pendekatan objektif berarti teman-teman hanya meneliti, oh, tiangnya ini dari beton. Oh, lantainya dari granit misalnya ya. Oh, oh atapnya dari seng misalnya. Nah, itu objektif. Karena kita hanya fokus ke bagian dalamnya aja, ya, struktur-struktur yang ada di rumah itu aja. Nah, tapi kalau dengan mimetik ya berarti kenapa ya bentuknya rumahnya begini? Oh, karena dia di Jakarta. Jadi dia lantainya dua. Karena lahannya kalau melebar nggak ada lahannya. Mau nggak mau ke atas. Jadi dia dibikin tiga lantai. Nah, itu karena hubungannya dengan universe. Karena lingkungan. Gitu. Bisa dipahami? Terus kalau yang ekspresif gimana? Kenapa ya dia bangunannya itu ini apa namanya? eh, Kenapa ya rumahnya itu mm, ada kolamnya misalnya. Kolamnya bukan kolam renang, kolam ikan. Luasnya 10 meter. Kenapa ya? Oh, karena ini yang bikin itu orang perikanan misalnya. Jadi dia mau memelihara ikan.
Karena yang bikin orang perikanan. Berarti kan ada hubungannya dengan orang yang bikin. Orang yang bikin berarti artis. Kira-kira begitu, teman-teman. Semoga analoginya masuk. Ya, itu pendekatan objektif. Jadi kita fokusnya ke struktur bangunannya aja. Struktur yang ada di cerita itu aja. Siapa sih yang diceritain? Apa sih yang diceritain? Nah, itu berarti pendekatan objektif. Nggak ada hubungannya dengan siapa yang nulis. Nggak ada hubungannya dengan ini cerita masyarakat mana ya. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Ya, kita hanya fokus ke internalnya aja. Bisa dimakan? Lanjut. Terakhir. Nah, ini yang keempat berarti. Yang keempat berarti sisa work dan tinggal baca Audience. sebenarnya. Dan audience, betul. Hubungan yang terakhir. Audience. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Telat, telat, telat. Oke. Ya, itu pendekatan yang terakhir. Pendekatan ini apa? Berarti hubungannya dengan teks dan penonton. Tadi kata Salma. Pembaca ya. Nih, 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 nih. Gambarnya gini. Dia sampai tidur di buku tuh. Gambarnya. Ya, berarti hubungan dengan teks yang ada di buku ini atau di novel ini dengan siapa yang baca. Kok gitu sih? Kok kita sampai meneliti sampai ke sono gitu ya? Karena apa? Kita baca. Poin kedua, saya mau siapa yang mau? Siapa yang mau baca? Ada nggak? Yuk, Salwa kayaknya. Benar nggak? Firasat saya. Boleh. Nah, Ustazah. Coba Salwa. Pragmatic approach. Focus on the relationship between text and audience. Literary work is a tool to deliver a purpose to the audience. Aristotle three functions of poetry are to teach, to please, and to move. It evolves into reception theory, reader's response. Oke, coba poin kedua. Jelasin Salwa. Maksudnya apa sih? Karya itu adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud kepada pembaca atau penontonnya. Gimana, gimana? Diulangi sekali lagi. Karya literasi itu adalah alat Bukan untuk literasi. Bukan menyampaikan literasi, Bunda. Literary. Literary itu sastra, karya sastra. karya sastra itu adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud kepada audiens, kepada pembacanya saja. Oke. Ya, kita udah belajar tadi hubungannya. Kenapa sih kita akhirnya membahas yang ini? Karena ada hubungannya nih. Karya sastra itu karena hasil pengarang. Misalnya tadi ya, produk pengarang dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang terakhir. Kenapa sih kita juga harus mengkaitkan antara karya sastra dengan pembaca? Kok gitu sih? Kenapa? Karena karya sastra itu adalah tool. Tool. Apa tool ya? Alat. Nah, tadi ya, alat. Karya sastra itu sebenarnya cuma alat. Alat apa sih? Alat untuk menyampaikan tujuan kepada pembaca. Ya, kenapa sih Laskar Pelangi ditulis? Karena Laskar Pelangi itu punya tujuan, misalnya membangkitkan semangat masyarakat Belitung. Kita tuh nggak boleh berhenti bermimpi, misalnya. Nah, artinya kan Laskar Pelangi tadi punya misi, bukan permisi ya, punya misi untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, karena punya misi berarti kan dilihat berhasil nggak ya misinya? Pembacanya jadi beneran semangat nggak ya habis baca novel ini? Ada hubungan ya, teman-teman? Makanya ini hubungan antara teks dan pembaca atau audiens tadi ya, dilihat. Nah, jadi ini lebih kepada efek. Apa ya efeknya habis baca novel ini? Apa ya efeknya habis baca puisi ini? Kenapa? Karena karya sastra itu hanya alat untuk
menyampaikan tujuan kepada pembaca. Kenapa lagi tadi Aristotle? Coba Salwa, Aristotle, Salwa jelasin. Naam, Aristotle, Ustazah. Aristotle. Ya, coba jelasin Aristotle siapa? Apa kata dia? Aristotle. Three function of poetry are to teach, to please, and to move. Tiga fungsi dari puisi adalah untuk mengajarkan, untuk meminta, dan untuk berpindah. Berpindah. Move, menggerakkan ya. Good ya. Karena kata Aristoteles, ada yang tahu nggak siapa sih Aristoteles? Aristoteles ini. Aristoteles siapa? Hakim. Hakim jadinya. Ya, anggap saja filosof ya, filsuf. Kata Aristoteles, poetry puisi. Puisi itu punya tiga. Puisi itu berarti salah satu karya sastra ya. Puisi itu punya tiga fungsi. Pertama, to teach, untuk mengajarkan. Apa aja yang diajarin di situ? Nilai kehidupan kah, nilai sabar, nilai apa misalnya ya. Kemudian to please, untuk meminta. Ada harapan, semoga yang baca ini tuh nanti misalnya begini, begini, begini. Dan yang ketiga adalah to move, untuk menggerakkan. Misalnya yang awalnya eh, nggak kepikiran ini jadi kepikiran ini, ya. Jadi punya punya fungsi. Karya sastra itu bukan sekedar indah-indahan doang, tapi punya fungsi. Nah, karena punya fungsi ini akhirnya kita harus lihat ke deliver nggak, delivery ya, ke deliver nggak tujuan-tujuan ini, fungsi-fungsi ini. Melihatnya dari mana? Dari efek yang diterima oleh pembaca. Sehingga it evolves. Ini pendekatan ini mengantarkan kita pada teori apa? Resepsi. Bukan resepsi pernikahan ya. Jadi di sastra itu ada namanya teori resepsi. Resep dari kata reception. Apa reception? Yuk, ada yang tahu nggak reception? What is reception? Penerima, Ustazah. Betul. Receive ya, dari kata receive. Jadi teori tentang penerimaan. Keterima nggak ya ini di UI? Bukan, bukan. Keterima nggak ya ini? Bukan keterima. Diterima nggak ya ini karya sastranya sama pembacanya? Gitu. Oh, di blok misalnya. Ya, atau apa. Nah, sehingga fokusnya kepada apa kalau yang pendekatan pragmatik? Fokusnya pada readers response. Ya, tanggapan pembaca. Jadi kita meneliti tanggapan pembaca. Misalnya Salwa habis baca Laskar Pelangi. Gimana Salwa perasaannya habis baca Laskar Pelangi? Nah, itu pendekatan ini fokusnya, ya. Karena kita menilai dari tanggapan pembaca tentang karya sastra tersebut. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita punya 4 pendekatan. Fokusnya beda-beda. Nah, teman-teman mau fokus kemana? Karena masing-masing fokus nanti teorinya beda-beda lagi. Ada teori-teori yang fokus ke sosiologi, ada yang fokus ke psikologi, ada yang fokus ke struktur, ya. Ada yang fokusnya ke tanggapan pembaca. Teman-teman mau yang mana? Semuanya ada di karya sastra, di analisis sastra. Ini apa lagi ya habis ini? Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi pendekatan sastra itu ada 4. Mimetik, ekspresif, objektif, dan pragmatik. Ini beda-beda ya. Kalau mimetik berarti hubungan antara teks dan universe. Kalau ekspresif hubungan antara teks dan author atau artis. Objektif berarti hubungan antara teks dan teks itu sendiri. Nggak ada sama yang lain-lain. Ansos ceritanya di Ansos. Pragmatik itu berarti hubungan antara teks dan audiens. Oke? Oke, ini nggak usah. Ini kritik nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ustazah, Ana mau tanya Boleh. Yuk. terkait yang pragmatic approach itu, Mm-mm. berarti kan si penulis punya maksud tertentu ke audiens.
Nah, Betul. berarti kalau kita launching suatu karya, itu perlu angket gak sih, Ustazah? Ceritanya Savitri Daulay ini sebagai peneliti apa sebagai penulis penulis Oh, ini penulis karya sastra? contohnya jadi penulis, Ustazah. Penulis. Oke. Nah gini, ada banyak mazhab. Kalau Savitri mazhabnya adalah bukan pragmatik, nggak peduli, ya. Misalnya ekspresif nih. Savitri menganut mazhab ekspresif. Sehingga nggak peduli dia misalnya Savitri nulis puisi, nggak peduli puisinya ini bikin pembacanya jadi eh, terseduh-sedan nggak, misalnya puisinya sedih gitu ya, apakah jadi ngetawain, apakah jadi ngece gitu ya, nggak peduli karena Savitri menganut ini pendekatan ekspresif, yaitu hanya produk ekspresiku saja, ya, hasil ekspresiku saja, tidak tidak perlu karya sastra itu harus misalnya harus diterima. Banyak kan karya sastra yang nggak diterima, ya karena tadi itu penulis menganggap ya udah itu hasil ekspresi saja. Tidak ada maksud lain-lain, tidak ada tujuan-tujuan tersendiri, tidak ada misi-misi khusus. Asal nulis aja, asal bikin produk aja gitu. Nah, makanya saya perlu tanya, Savitri sebagai apa nih penulis? Kalau Savitri penulis, kalau mau menganut ekspresif, boleh. Kalau menganut pragmatik boleh nggak? Ya boleh juga, gitu ya. Berarti Savitri punya punya tujuan. Oh, saya tuh pengennya menulis karya itu yang memang karyanya bermanfaat. Manfaatnya dalam bidang ini misalnya. Nah, itu bisa. Gitu ya. Jadi silakan mau pakai mazhab yang mana. Karena semuanya dibenarkan. Terus cara kita tahu, kalau misalnya nih kita pilih pragmatic approach gitu, cara kita Mm-mm. tahu maksud kita nyampe ke audiens tuh gimana, Ustazah? Audiens tuh kira-kira uh, ngena gak ya sama karya kita kayak gitu, Ustazah? Oh ya, itu Untuk harus berarti harus riset ya, di riset melalui tadi itu. Karena ini kaitannya dengan tanggapan, respons tadi ya, maka harus tanyakan langsung gitu. Makanya kadang ada beberapa penulis tuh yang akhirnya bikin bedah buku gitu ya. Nah, itu salah satu cara mereka untuk mengetahui sebenarnya buku saya diterima nggak ya, dipahami dengan hal yang sama nggak ya? Ada nggak ya orang habis baca novel ini tuh kok dia nganggapnya lain ya? Nah, makanya akhirnya diskusi itu di bedah buku gitu ya. Nah, itu salah satu cara penulis untuk mengetahui kiranya karya mereka itu berefek nggak ke pembaca gitu. Atau mau berbentuk yang lain, silahkan. Mau angket misalnya, silahkan. siapa Ustazah? Ya, Afwan. Yuk, yang lain. Ada? Bisa dipahami ya. Nah, minggu depan teman-teman sudah harus mempresentasikan teori. Teori itu nanti bisa tuh tetap harus dikaitkan dengan 4 pendekatan ini ya. Misalnya minggu depan berarti formalisme ya. Formalisme. Ini kelompoknya sudah dibentuk belum? Sudah? Belum? Hmm, suaranya mengayun-ngayun, tapi saya dengar sih sepertinya sudah. Benar nggak yang lain? Coba suara Mira tadi soalnya agak keputus. Sudah ya? Nah, jadi Sudah, minggu depan Ustazah. coba. Oke, oke. Jadi tetap kira-kira kalau formalisme itu fokusnya kemana ya? Misalnya, strukturalisme itu kemana ya? Feminis itu kemana ya? Gitu, dan seterusnya. Itu bisa dikaitkan. Oke. Nah, minggu depan satu kelompok, nanti saya minta dikirimin data nama-nama kelompoknya ya, Ukti. Kemudian misalkan orangnya banyak nih, satu kelompok bisa 6 orang, maka jangan semuanya ngasih tahu. Oh, strukturalisme itu begini.
tapi kasih juga gambaran. Kira-kira kalau bentuknya dalam menganalisis karya sastra, gimana ya caranya? Nah, itu kita kenalan. Pakai jurnal, ya. Cari jurnal yang dia menganalisis karya sastra Arab, ya Arab ya. Tapi kalau mau dua boleh. Indo, ada Indonya boleh. Tapi kalau mau satu berarti Arab. Kalau mau dua berarti Indo-Arab. Gitu ya. Boleh contohnya. Gimana ya cara dia pakai pendekatan formalisme itu dalam menganalisis karya sastra? Nah, itu gimana? Nanti ditampilkan aja jurnalnya gitu. Atau skripsinya atau tesis atau apa gitu penelitian-penelitian yang menggunakan teori tersebut. Gitu ya, teman-teman. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung nih minggu depan. Ya, walaupun minggu depan ada kelompok yang bertanggung jawab, saya sangat berharap itu bisa memberikan gambaran yang jelas, yang utuh, ya, yang clear tentang pendekatan tersebut atau teori tersebut. Tapi nanti bukan berarti yang lain yang boleh yang pinter ya atau yang paling tahu hanya kelompok satu. Saya berharap teman-teman yang lain juga membaca. Jadi bisa diskusi. Kalau yang baca cuma kelompok satu, nanti kayak modelnya kayak sekarang, hanya menerima, ya. Untung saya baik nih, saya nggak plesetin ilmunya. Jadi saya nggak kasih yang sesat-sesat. Ya nanti kalau misal kelompok satu dia iseng, dia plesetin tuh ilmu, nah, teman-teman nggak tahu dia lagi diplesetin, terima-terima aja, sesat. Kayak gitu ya. Jadi saya berharap maksudnya adalah teman-teman yang lain, walaupun tidak kebagian presentasikan teori tersebut, tetap harus baca-baca juga supaya diskusinya lebih aktif, lebih hidup. Oke, yuk. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya gambaran tentang pendekatan. Jadi memang sebelum kenal teori kita harus tahu dulu cara dekatnya tuh gimana. Kita sebenarnya lagi neliti apanya sih? Nah, itu di pendekatan. Tapi kalau udah tahu, oh aku mau neliti em, penulisnya atau pengarangnya. Oh, pakai teori ini nih berarti yang cocok gitu dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman. Yuk, masih ada yang mau disampaikan tentang pendekatan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti pilihannya dua. Paham banget, nggak paham sama sekali sampai nggak bisa ditanyain. Sampai bingung mau nanya apa gitu ya. Tapi saya sih husnuzonnya ya paham. Husnuzon aja kita mah. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri teman-teman. Sudah 14.30. Harusnya 14.20 ya. Harusnya, nggak tahu ya harusnya berapa. Pokoknya itulah. Kalau memang ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Untuk kehadiran, siapa nih yang nggak hadir? Nanti konfirmasinya ke PJ masing-masing kelas ya. Nanti saya minta Ukti Mira dan Firdaus, Akhi Firdaus. Oke, berdasarkan yang join Zoom hari ini. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhlas ya teman-teman. Bilalamin. Ikhlas ya. Oke, kalau ikhlas kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Astaga.